Setengah tahun ini aku sering mimpiin pria asing bersenang-senang dengannya, nggak bisa dijelaskan. Kamu siapa sebenarnya? Siapa namamu? Santai, kita akan segera bertemu. Tapi setiap kali bangun aku lupa namanya. Setengah tahun kemudian akhirnya aku ketemu dia. Kabar baiknya dia sama tampannya kayak di mimpi kabar buruknya. Dia kakak kandung pacarku. Akhir pekan depan aku mau ajak kamu pulang ketemu orang tua. Dandan yang cantik, pakai yang seksi. Musim dingin nggak bisa seksi. Kamu nggak mau? Ya putus aja. Nggak punya uang beli baju baru. Udah tahu. Uang sudah ditransfer. Ambil 50.000 cepat pergi, aku mau main game, jangan ganggu aku di sini. Ajak dia pulang kampung, aku yakin kali ini Yanyan bakal cemburu. Cari cewek ini kan cuma buat bikin Yanyan marah. Masa iya, aku suka sama dia, di kampungku harus main penuh ya, 4 tahun sama Yanyan belum pernah ketemu ortu, sama cewek ini sebulan, udah ketemu ortu, cukup kejutannya, kan? Soal cewek kayak dia itu tipe yang paling dibenci kakakku. Ji Yunyin jadi pacarku, yuk. Lihat tuan muda Song baru putus cinta ini, ngincer siapa lagi? Siapa lagi? Dia cuma jadi pelarian, jadi mainan aja. Song Jing punya sedikit perasaan tulus. Xiao Ji, penyakit ibumu akhir-akhir ini makin parah, penyebaran sel kankernya lebih cepat dari dugaan, operasinya nggak bisa ditunda lagi, paling lambat, minggu depan harus dijadwalkan. Dokter, biaya operasinya masih kurang berapa? Ditambah perawatan dan rawat inap pasca operasi, setidaknya masih perlu 200.000, tabunganmu sebelumnya jauh dari cukup. Nggak bisa nunggu lagi. Aku harus segera dapat uang. Dengan cara apapun. Baik. Jangan ganggu aku. Mimpi ini lagi. Terasa nyata, tidak seperti mimpi. Hari ini kamu cantik, mau kemana? Ke rumah pacarku. Punya pacar? Iya. Pria ini benar-benar tampan. Kalau bukan karena tubuh dan wajahnya, setiap bagian sesuai dengan seleraku, aku tidak akan selama setengah tahun ini. Setiap malam terperangkap dalam mimpi ini. Berulang kali rela tenggelam. Putus dengannya, ya? Jangan. Kenapa? Apa yang kurang dariku? Siapa yang akan bersama selamanya dengan pria dalam mimpi? Bangun, tidak ada apa-apa. Cukup, sangat cukup. Lembut, rasa memiliki tubuh dan wajahnya membuat ketagihan. Tapi ini hanya mimpi. Ji Yunyin, kamu kepanasan? Wajahmu merah begini. Orang lain kira-kira kamu kepanasan di pesawat. Baik-baik saja. Aku bermimpi pemanas di kabin terlalu panas. Dokter, akhir-akhir ini, aku sering mimpi yang tidak bisa dijelaskan. Setelah bangun, perasaan dalam mimpi sangat nyata. Tapi aku tidak kenal pria itu sama sekali. Anak muda, tenaga berlebih, pikiran terlalu banyak, hanya mimpi, reaksi normal tubuh. Santai saja, itu normal. Aku mencari perempuan ini, hanya untuk membuat Yanyan cemburu. Kalau tidak, mana mungkin aku tertarik padanya. Aku tidak tertarik padanya, hanya Yanyan di hatiku. Aku tidak akan menyentuhnya. Kebetulan aku juga hanya suka uangmu. Kita saling membutuhkan. Wajahmu agak merah. Agak panas. Jangan-jangan kamu belum pernah naik pesawat? Pertama kali naik. Terima kasih. Kalian sudah janjian dengan Yanyan? Oke, sampai jumpa beberapa hari lagi. Pacar setelah bertemu Yanyan, putus. Ji Yunyin,
Ada satu hal yang harus kuperingatkan padamu. Di rumahku, orang tuaku mudah dihadapi. Tapi hati-hati dengan kakakku. Kenapa? Apa kakakmu galak? Kakakku pemarah. Dan juga sangat keras kepala. Di rumah, apa yang dia katakan adalah hukum, di perusahaan juga begitu. Sampai-sampai orang tuaku sekarang agak takut padanya. Hati-hati saja saat bertemu dengannya. Baik, Ji Yunyin. Kamu ikut aku pulang. Kamu tidak senang? senang. Kamu pasti lelah sepanjang perjalanan ini. Cepat duduk dan istirahat. Baik. Kak, Selamat datang, pasti lelah di jalan. Ternyata dia, pria dalam mimpiku. Kak 2. Ini pacarku. Ji Yunyin. Selamat datang. Yunyin, kami dengar dari Xiao Jing. Kamu belum pernah pacaran sebelumnya. Iya, Tante. Song Jing adalah cinta pertamaku. Aduh, gadis secantik kamu, yang belum pernah pacaran itu sangat jarang. Juga untuk orang dengan status seperti dia. Mana mungkin kenal aku? Keintiman dalam mimpi itu, hanya hayalanku saja. Mungkin, sebelumnya aku, di headline halaman keuangan tertentu, pada foto presiden direktur Song ini. Sekilas pandang, otakku otomatis memasukkan wajahnya ke dalam mimpiku. Tante, sebenarnya aku belum pernah pacaran sebelumnya. Bisa bertemu Song Jing, aku benar-benar merasa sangat beruntung. Dia adalah figur terkenal di sekolah kami. Sejak aku masuk tahun pertama, aku sudah mulai mengaguminya. Anak baik. Xiao Jing di keluarga kami, memang agak nakal, kadang tidak konsisten, tapi pada dasarnya dia tidak jahat. Yunyin, ku dengar kamu adalah siswa pintar di sekolah. Nanti di sisinya, jagalah dia baik-baik. Tante tenang saja. Aku benar-benar sangat suka Song Jing. Aku akan menemaninya dengan baik. Apakah tadi hanya ilusiku? Perasaan diawasi itu, padahal begitu kuat. Song Mingqian sebagian besar waktu tidak di rumah. Sesekali bertemu ya hanya begini. Sepertinya mimpi itu, benar-benar hanya milikku sendiri. Yang kamu siapkan sebelumnya terlalu kampungan. Pakai ini. Ini aku khusus nitip orang beli. Sekarang musim dingin, ini terlalu tipis. Suruh ganti ya ganti aja. Ngapain lambat? Cepetan. Setelah ganti, kita foto bareng. Ya, gitu. Mendekat sedikit ke arah sinar matahari. Foto ini keren banget, masa sih kalau diposting di media sosial enggak bikin Yan marah. Harus dapat foto yang bikin mantan cemburu. Masuk angin dan demam. Kok sakit pas begini? 2 hari lagi mau ketemu Yan. Kalau dia kelihatan seperti ini, nggak bakal bikin aku malu kan? Kalau di tempat kalian ada cewek lain enggak? Siapin cadangan dong. Kalau dia beneran nggak bangun. Itu Song Mingqian. Nggak mungkin. Sekarang dia harusnya rapat di kantor. Mana mungkin ada di rumah. Hanya satu kemungkinan. Aku mimpi lagi. Kalau mimpi, gampang. Nggak enak badan. Udah minum obat? Udah. Kalau udah minum, ke kamar istirahat yang baik. Tadi aku lihat seseorang, yang wajahnya persis sama kayak kamu. Oh ya, Tapi aku tahu, orang itu pasti bukan. kok kamu tahu? Karena kamu mimpi. Begitu lihat tahi lalat di lehermu, aku langsung tahu lagi mimpi. Katanya kamu suka banget sama dia. Apa? Kamu bilang suka banget sama Song Jing. Kok kamu tahu Song? Ini bukan mimpi. Ji Yunyin. Baru ingat nama kamu setelah setengah tahun mimpi, akhirnya hafal nama kamu. Maksudnya? Dia juga mimpi? Kepalaku mau meledak. Kak,
Kakak lihat pacarku nggak? Song Jing, kok dia pulang? Kakak di sini? Tadi aku dengar. Suara Yunyin. Nggak ada orang? Aku masuk ya. Kakak di sini. Aku lihat lampu nyala. Kirain udah pulang ke kantor. Kok kamu pulang? Bukannya pergi minum? Di tengah jalan, mereka ribut banget bikin pusing. Tiba-tiba aku rasa, enggak enak ninggalin Yunyin sendirian. Oh iya, Kak. Tadi aku mampir ke kamar lihat-lihat. Enggak lihat orang. Kakak lihat dia. Enggak? Aneh. Kemana dia? Apa ke kamar mandi? Aku tunggu di sini dulu deh. Lagi pula aku males balik ke acara minum itu. Tunggu, Kak. Kok di ruang kerja ini ada bau wangi? Pasang lilin aromaterapi? Aromaterapi. Kan kamu paling benci ini? Barang-barang yang lengket? Dulu ibu memberimu gaharu, kamu bilang baunya terlalu menyengat. Hari ini matahari terbit dari barat ya, aroma ini? Kok kayak yang dipakai perempuan? Di mana aromaterapinya? Aku cium, merek apa ini? Baunya lumayan enak. Keluar. Apa, Kak? Aku cuma mau lihat aromaterapi itu. Aku sudah transfer 100.000 ke rekeningmu. Sekarang juga turun, bawa anjing mandi. 100.000? Mandiin anjing? Kak, urusan seperti ini, tinggal suruh Mbak Liu saja, itu kan tugas dia. Aku kan tuan muda. Kamu? Pergi atau enggak? Cuci bersih-bersih. Sisa uangnya tidak usah dikembalikan. Siap, Kak, bilang dari tadi dong. Mandi aja 100.000, apalagi anjing, kucing liar di taman rumah kita, semuanya aku tangkap dan mandikan, pasti wangi-wangi. Song Mingqian, kamu jujur ya? Apa kamu juga mimpi yang sama denganku? Sejauh ini, begitulah. Bagaimana mungkin? Sains sama sekali tidak bisa menjelaskan. Hal seperti ini bisa terjadi pada dua orang. Cocokkan garis waktunya. Pertama kali aku muncul di mimpimu itu kapan? Karena kita mau cocokkan timeline, mari kita mulai dari awal. Pertama, pada tanggal 10 Agustus, dalam mimpimu, kamu menjadikanku tempat curhat, ngoceh, ngomongin banyak hal nggak berguna. Kedua, tanggal 15 Agustus, kamu komplain daging merah di kantin terlalu berminyak. Lalu, Stop. Detail seperti itu nggak usah. keenam, awal September, kata pertamamu adalah, ada, lihat perut six-pack. Ketujuh, pertengahan September, yaitu pada saat itu, mimpi kita hubungan kita berubah drastis. Kita, Sudah. Diam, nggak usah bicara lagi. jangan pikirin yang aneh-aneh dulu. Kamu sekarang demam tinggi sekali, pulang dan istirahat. Rah, Song, Tuan Song, yang kamu gendong ini siapa? Ji, Nona Ji ini. Kalau ini dilihat Tuan Muda Xiao Jing, tamu yang dibawa Xiao Jing tidak enak badan. Aku antar dia ke kamar. Saya pikir, Anda tahu apa yang harus dilakukan. aduh, saya sudah tua, mata saya sudah rabun. Tadi bayangan hitam di pinggir jalan, saya tidak lihat jelas. Saya harus cepat ke dapur masak sup, nggak lihat apa-apa. Nggak lihat apa-apa juga. Mbak Liu sudah 10 tahun di keluarga Song. Dia orang jujur. Dia tahu mana yang penting. Kamu tenang saja sembuhkan sakitmu. Dia nggak akan ngomong sembarangan di depan Xiao Jing. Belum mati. Minum obat. Hari kedua Imlek, ikut aku ke reuni SMA. Itu panggungku. Ji Yunyin, kamu sebaiknya cepat sembuh, nanti berdandan yang rapi, jangan membuatku malu di depan mereka, dengar? Tunggu. Ada bau apa di ruangan ini? Aroma ini sangat familiar. Ji Yunyin, siapa yang datang ke kamarmu? Aduh, akan ketahuan. Aroma ini. Segar dan dingin. Kenapa di sini baunya menyengat? Hei, pantesan. Ini sama persis dengan aroma di ruang kerja kakakku, persis, kan? Aroma kayu gaharu bercampur ginseng dingin, di seluruh rumah, hanya dia yang punya. Mungkin. Tadi Tante Liu masuk untuk membersihkan.
Sekalian, tempat dupa dari ruang kerja, dibawa ke sini untuk mengharumkan. Katanya untuk menghilangkan bau penyakit. Kakakku itu memang pendiam. Mencium aroma ini, aku jadi teringat dia, wajahnya seperti guru BP. Sudahlah. Kakakku sudah pergi dinas luar sejak siang. Beberapa hari ini tidak di rumah. Ji Yunyin. Akhirnya aku bisa bebas beberapa hari. Tidak perlu setiap hari melihat wajah dinginnya. Enak banget. Dinas luar? Katanya rapat mendadak di luar negeri. Perginya terburu-buru. Bahkan tanpa memberitahu soal makan malam langsung pergi. Baru pergi siang tadi. Baru saja terjadi kejadian itu sore ini. Dia langsung pergi. Ya juga. Terjadi mimpi bersama yang begitu aneh. Dan ketahuan berpelukan. Orang setinggi dia. Mungkin sedang menghindariku. Supaya tidak canggung. Kak, akhirnya kamu pulang? Kukira kamu akan merayakan tahun baru di luar negeri. Baru mendarat. Dia seperti ini. Seolah-olah, kami benar-benar tidak pernah terjadi apa-apa. Siapa ini? Pacar Song Jing, Tuan Song. Ini yang kamu posting di WeChat Moments, keren juga kamu. Ini yang kamu cari, untuk membuat marah Dewi Yan. Sobat, kali ini matamu buta parah, ya? Gadis ini, dari aura tubuhnya saja, sudah jauh lebih unggul dari Yan Yan, kan? Kau pikir dia barang murahan? Selain wajah ini, apa yang bisa dilihat? Mana bisa dibandingkan dengan Yan Yan? Hanya pelengkap. Apa kamu sudah mengingatkannya? Hari ini geng cewek Yan Yan semuanya ada, gadis ini pasti akan dijauhi habis-habisan. Tidak perlu memberitahunya. Semakin ribut, semakin baik, kalau Yan Yan benar-benar menargetkannya. Itu berarti dia masih belum bisa melupakanku. Dramanya baru seru, teman-teman. Malam ini jangan ada yang keluar dengan sadar. Mabuk dulu baru pulang. Tuan Song, kamu berani minum sebanyak itu? Nanti tidak takut kakakmu tahu, datang sendiri untuk memukulmu? Kakakku? Ah, sudahlah. Dia sibuk hari ini, tidak sempat mengurusiku. Nenek di rumah sendiri yang bilang, dia pergi kencan buta sore ini, sekarang mungkin sedang dengan seorang sosialita, sedang menjalin hubungan. Kencan buta. Song Mingqian yang seperti itu. Orang yang liar seperti dalam mimpi. Ternyata juga pergi kencan buta. Tuan Song, kakakmu Song Mingqian, itu adalah idaman banyak sosialita, pemegang kekuasaan grup Song, kuat dan tampan. Ternyata juga harus lewat kencan buta. Dia? Ya, seorang bujangan tua, biasanya dingin seperti patung es, hari ini entah kenapa tiba-tiba, begitu nenek bilang kencan buta, dia setuju, kira-kira. Mungkin pasangannya benar-benar cantik. Cantik, itu pasti. Yang bisa masuk ke keluarga Song, pasti setara. Sepertinya Tuan Song, kamu sebentar lagi akan punya kakak ipar. Cepat lihat. Yan Yan datang. Selamat datang Ratu Sekolah kembali. Wah, ini Song Jing itu yang kamu posting di status ya? Lihat penampilannya. Bajunya beli di pasar Loak ya? Dibandingkan dengan Yan Yan kami, ibarat bebek liar di samping angsa. Ini dia, pacar baru kamu? Menurutku, wajahnya biasa aja. Kayaknya belum pernah lihat tas branded ya? Tentu saja Yan Yan. Dari penampilannya, kayak orang kampungan, cocoknya jadi hiburan doang. Aduh, beberapa orang suka aja gabung di kerumunan, nggak lihat diri sendiri pantas apa nggak iya? Coba lihat cermin dulu. Uangnya cukup. Biaya operasi sudah ada. Sandiwara ini harus diakhiri. Nggak perlu buang waktu lagi. Hei, tadi di ruang VIP kamu melirik sinis ke aku kan? Nggak, Jangan pura-pura bodoh. Kami semua lihat dengan jelas, saat Yan Yan bicara, biji matamu hampir melotot ke atas. Iya, jangan kira Song Jing ajak kamu keluar, terus kamu merasa jadi orang penting, cuma tameng dari mana kamu punya keberanian sombong? kamu terlalu banyak berpikir. Ekspresi kamu tadi siapa yang nggak lihat? Aku aja malas lihat kamu. Mana sempat melirik sinis. Daripada itu, mending aku cek pisau ini udah bersih atau belum. Kamu berani bilang malas lihat aku? Kamu tahu siapa aku? Dasar orang miskin gak laku, awas aku robek muka kamu. Baju ini jelas dibeli Song Jing selera, dia payah banget, dipakai kamu kelihatan murahan. Hari ini biar kamu si perempuan penggoda tahu, di lingkaran ini, kamu sebenarnya musuhi siapa? Cukup, rokku mahal. Mau apa? Lepasin. Besar amat marahnya. Biaya kamu keramas bersih. Tenang, tenang. Lihat tingkahnya aja udah jelas. Selera Song Jing emang payah. Sampah apapun dia terima.
kamu celaka? Kotor banget mulutnya. Kayaknya belum bersih kumurnya. Kalau nggak suka, cari Songjing aja. Lampiaskan amarah padaku. Apa hebatnya? Hanya perempuan kompetitif bodoh sepertimu, yang anggap Songjing pria sampah yang suka main hati, sebagai harta. Di mataku dia lebih buruk dari air kotor kolam ini. Wah, siapa ini? Dewi Yan, kenapa jadi begini? Aiks, Songjing, tolong, pacarmu ini, dia gila, dia bully aku, dia tadi hampir cekik aku di air. nggak mungkin Yunyin. Yanyan, apa kamu salah? Yunyin biasa aja nggak pernah bicara keras, dia bukan tipe orang yang suka fisik. Songjing, kamu tadi buta ya? Dia di depan banyak orang, menekan kepalaku ke wastafel dan isi air. Lihat rambutku, lihat mukaku. Iya, Songjing, kami berdua lihat dengan jelas. Pacarmu tadi keganasannya, bener-bener kayak penjahat Songjing. Mantuanmu digituin sama pacarmu, kamu laki-laki dewasa, kalau nggak urus ini, apa kamu masih laki-laki? Nanti siapa yang mau jadi temanmu? Kamu sudah cukup main-main? Apapun yang terjadi, kamu main tangan itu salah. Sekarang minta maaf pada Yanyan. Minta maaf. Lucu sekali. Ji Yunyin, kamu gila ya? Kamu bawa pisau ke aku mau apa? Aku suruh kamu minta maaf itu demi kebaikanmu. Songjing, kamu benar-benar nggak kapok-kapok. Astaga, cewek ini ternyata jagoan Song Xiao kali ini dalam bahaya. Kita harus berhitung. Bajingan, Kamu mau apa? Kamu tenang. kamu memanfaatkanku, merajuk dengan mantan pacarmu yang sok akting. Aku nggak akan ambil pusing soal ini. Lagi pula dari awal sampai akhir yang aku mau hanya uang. Karena aku nggak pernah jatuh hati. Saling membutuhkan. Anggap saja setara. Tapi, mulai detik ini juga, kita putus Songjing. Tolong kamu enyah. Dari hidupku selamanya, jangan muncul di depanku lagi. Aku jijik. Hanya uang. Apa maksudmu? Kenapa soal uang? Artinya secara harfiah. Kenapa, Tuan Besar Song? Gelar siswa teladan ini dibeli? Nggak belajar bahasa? Ji Yunyin, lihat mataku dan ulangi sekali lagi. Kamu tidak suka aku? Kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku. Bukan hanya tidak suka Tuan Besar Song, faktanya. Aku sangat membencimu. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kalau kamu tidak suka aku, selama ini, kenapa kamu selalu nurut padaku? Aku suruh kamu datang, kamu langsung datang, aku suruh kamu pakai apa? Kamu bahkan tersenyum padaku yang dibuat-buat. Songjing, dengar baik-baik. Aku bukan hanya tidak suka kamu, bahkan namamu terasa menjijikan. Bahkan pulang bersamamu kali ini, hanya untuk bisa di rumahmu, mengambil uang terakhir. Jangan baper laki-laki sepertimu. Meskipun dibayar, aku tetap jijik. Itu adalah Direktur Song dari grup Song. Kenapa dia ada di sini? Kamu tidak tahu? Tadi dengar dari pelayan di bawah Direktur Song malam ini kencan buta di sebelah yang tidak terbuka untuk umum di dalam ruang VIP. Kak, kamu dengar semuanya? Direktur Song, jangan sampai Anda tertipu oleh perempuan ini, dia tadi mengaku sendiri, dia memang demi uang keluarga Anda, baru merayu Songjing Ji Yunyin, kamu selesai. Direktur Song, paling benci tipe seperti ini, perempuan matre yang tidak segan-segan, di lingkaran ini, perempuan matre yang dulu, ingin naik ke ranjang keluarga Song. Tidak ada yang berakhir. Baik, kamu tunggu saja diusir. Diusir, itu lebih baik. Jadi aku tidak perlu mengatakannya. Tidak perlu menunggu mereka mengusir. Biaya operasi sudah cukup. Song Mingqian juga sudah mendengar sifat asliku. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mimpi pada akhirnya hanya ilusi. Songjing adalah saudara kandungnya. Aku tidak naif sampai percaya. Dia akan demi sebuah mimpi, memihak kepada seorang perempuan matre yang menghina adiknya. Yunyin, kamu akhirnya muncul. Beberapa hari lalu, upacara kelulusan kamu benar-benar tidak kembali ke sekolah. Urusannya sudah diurus orang lain. Untuk apa kembali? Kamu tahu tidak? Songjing kemarin datang ke sekolah mencarimu, dia keliling lapangan, akhirnya di kantor wali kelas, dengar kamu tidak kembali, ekspresinya seperti kehilangan jiwa, lesu dan pucat. Dia berdiri di sana, setengah malam tidak bergerak. Dia mencari aku,
Dia waktu itu di KTV belum dengar dengan jelas. Ya, semua orang sudah heboh. Katanya, setelah kamu meninggalkan Tuan Muda Song, dia berubah total. Dia ini memang apa? Pecandu siksaan. Hari itu, pisau tertancap di sofa, pun tidak membuatnya sadar. Yunyin, semalaman lagi tidak tidur, kamu sudah bekerja non-stop hampir setengah tahun, apa tubuhmu kuat? Tidak apa-apa. Asalkan ibuku pulih dengan baik setelah operasi. Aku rela kerja 2 shift tambahan. Anehnya, dulu kamu sering bilang tidurmu terganggu mimpi buruk. Akhir-akhir ini, sepertinya kamu tidak mengalaminya lagi. Tidak pernah lagi mimpi itu. Mungkin kalau orang sibuk, bahkan alam bawah sadarnya pun lelah. Yunyin, ada masalah besar. Perusahaan jelek kita ini ternyata akan didatangi dewa besar. Manajer Wang kasih janji kosong lagi. Bukan janji kosong, tapi bata emas. Perusahaan kita baru saja resmi diakuisisi oleh Song Group. Kabarnya, mereka mengirim seorang pemimpin puncak langsung untuk mengawasi. Grup mana? Song Group lah. Song Group yang terkemuka di seluruh negeri. Kamu bilang kota kecil terpencil ini? Berhenti ngobrol. Cepat ke gedung antre di lobi. Tim inspeksi datang langsung. Sudah sampai di bawah. Cepat. Bisnis Song Group tersebar di seluruh negeri. Orang seperti dia yang di atas awan, mana mungkin datang langsung ke cabang pinggiran seperti ini. Ji Yunyin, jangan terlalu berharap. Song Direktur Song. Benar-benar tidak menyangka Anda datang sendiri. Wajah itu, yang pernah muncul berkali-kali dalam mimpiku. Kini bertemu lagi, dia masih yang itu, yang di atas penguasa Song Group. Dan aku hanyalah di perusahaan yang diakuisisi ini, anggota yang paling tidak menonjol. Xiao Ji, kamu tidak lihat liftnya hampir penuh? Tidak punya kesadaran? Kamu tunggu yang berikutnya, jangan buang waktu, Direktur Song. Baik, Manajer Wang. Masih cukup. Masuk. Direktur Song, tadi lupa memperkenalkan kepada Anda, ini Xiao Ji dari Departemen Desain kami, Ji Yunyin. Meski baru saja diangkat tetap, tapi dia lulusan universitas ternama. Kamu kurus. Ya ampun. Ini paket mewah dari restoran Jepang terkenal, kan? Satu porsi saja bisa ribuan. Semuanya, berhenti dulu. Ini atas perintah langsung Direktur Song, makan siang mewah untuk seluruh karyawan. Lihat semua, inilah kekuatan uang Song Group. Yunyin, ada apa denganmu? Ikan mentah ini dikirim via udara, kalau lama tidak segar lagi, kenapa kamu hanya makan nasi? Anda? Aku tidak suka makanan mentah. Nasinya enak. 1 kali makan ini setara setengah bulan gaji kita. Meski enggan mengaku, tapi makan siang ini pasti tidak murah. Bahan-bahannya yang tidak mampu kubeli, bawa pulang untuk ibu coba. Dia pasti senang. Ji Yunyin, kita bicara. Makan siangnya tidak cocok, kulihat kamu hanya menyentuh nasi. Direktur Song, sebenarnya ada urusan apa mencari saya? Katakan langsung saja. Jika ingin mengungkit masa lalu, menyuruhku minta maaf pada Song Jing, maka saya tegaskan, tidak mungkin. Kamu pikir apa? Aku mencarimu bukan demi adik brengsek itu, hanya merasa. Sejak kita bertemu dalam mimpi, kita belum pernah seperti ini duduk tenang berbincang. Direktur Song, seperti yang setengah tahun lalu, kamu dengar di KTV, aku wanita matre penuh kebohongan. Memang tidak pantas untukmu. Kita tidak punya topik yang sama. Belum tentu perusahaanmu rugi terus, hasilnya sangat rendah. Bahkan peralatan kantor masih barang lama 10 tahun lalu, tapi aku menghabiskan puluhan juta untuk membelinya dengan harga premium. Kamu pikir aku ini amal? Bukankah itu supaya bisa duduk di sini dengan sah dan punya topik yang sama denganmu? Ada apa? Ada yang sakit? Wajahmu pucat sekali. Perlu ke rumah sakit? Tidak perlu. Direktur Song, apa yang kau lakukan? Gelas adalah barang pribadi. Kau yang berstatus tinggi, tidak merasa jijik. Aku tidak keberatan kamu. Apa kamu keberatan? Perhatian Direktur Song tidak bisa aku terima.
Ternyata, Direktur Song suka bermain seperti ini. Di rumah, ada satu calon istri yang setara di luar masih memelihara satu lagi. Oh ya, sesuai efisiensimu, di dalam mimpi, apa masih harus memesan satu lagi untuk dirimu sendiri? Aku tidak punya tunangan. Direktur Song, orang penting mudah lupa. Hari kedua tahun baru Imlek Song Jing sendiri yang mengatakannya, kamu telah pergi kencan buta. Ternyata kau marah karena ini. Siapa yang marah? Aku itu membela para wanita yang tertipu olehmu tidak sepadan. Objek kencan hari itu adalah teman lama keluarga. Ada hubungan kepentingan yang dalam dengan perusahaan nenek sendiri yang bicara. Aku terpaksa pergi sekadar formalitas. Tapi saat pertama bertemu sudah jelas kukatakan padanya. Aku sudah punya orang yang kusuka. Akhirnya sepanjang makan malam, kami hanya bicara soal kerja. Tidak secuil pun soal perasaan. Kamu dulu tinggal di keluarga Song bukankah karena suka uang? Aku lebih kaya dari Song Jing. Lebih bersih darinya. Aku belum pernah pacaran. Yingin. Pertimbangkan aku. Song Mingqian, apa kau gila? Hampir setahun tidak bertemu, hari pertama bertemu lagi, kau langsung menyatakan cinta. Dan cara menjatuhkan adik kandung sendiri. Direktur Song benar-benar mahir menggunakannya. Tanpa beban psikologis sama sekali. Hanya bicara jujur, bukan menjatuhkan. Apa yang dia punya, aku punya. Apa yang dia tidak punya, aku juga punya. Sudahlah. Wanita sepertiku, yang paling kucintai dalam hidup adalah uang. Dibanding perasaan yang abstrak, saldo di rekening bank jauh lebih andal. Kau bilang suka padaku. Bukankah itu seperti bicara pada telinga tuli? Kalau soal saldo rekening di negeri ini mungkin tak ada yang lebih kaya dariku. Kau suka yang andal. Akulah yang paling andal. Hanya punya uang saja tidak cukup. Aku juga lihat wajah dan badan. Aku suka yang badannya bagus. Harus berotot tapi tidak boleh terlalu ekstrim atau berminyak. Direktur Song sibuk setiap hari mungkin tidak punya waktu untuk menjaga itu. Seharusnya aku cocok dengan kriteriamu. Karena kamu sudah merabanya berkali-kali di dalam mimpi. Setiap kali asyik sekali lupa. Song Mingqian, kau menyetop mobilku di tengah malam hanya untuk pamer ingatanmu? Atau untuk mempermalukanku? Karena dulu di mimpi kurang pengalaman. Aku tidak sesempit itu. Kamu tahu, hari kedua tahun baru Imlek di depan KTV. Aku sebenarnya sudah berdiri di sana. Lama, bercanda dan tertawa dengan teman-teman. Aku berpikir gadis ini. Kapan akhirnya bisa melihatku? Aku dengar sendiri apa yang kamu katakan pada Song Jing. Tidak suka dia. Kamu bilang hanya main-main demi uang. Saat itu, aku belum pernah sebahagia ini seumur hidup. Melihat adik kandungku sendiri diputusin Direktur Song. Jadi kakak macam apa kau ini? Aku sebenarnya tidak pantas untuknya. Waktu itu aku pikir, setelah aku selesai dengan orang brengsek itu yang meninggalkan kekacauan, aku akan segera mencarimu. Setelah malam itu, aku menggunakan semua koneksi yang bisa kupakai. Memeriksa semua, stasiun kereta dan CCTV. Aku bahkan memaksa Song Jing menghubungimu. Tapi kamu mematikan kartu SIM, bahkan tidak bertemu dengannya. Koneksi Direktur Song sangat luas. Mencari seseorang pasti mudah. Kenapa harus menunggu sampai hari ini? Memang luas koneksiku, tapi aku tidak berani terlalu agresif. Takut semua orang tahu, karena takut kamu akan bersembunyi di tempat yang tak kulihat. Jadi aku hanya bisa diam-diam mencari satu perusahaan, memeriksa satu persatu perusahaan. Memakan waktu lebih lama, tapi sepadan, aku selalu percaya. Kamu dulu memutuskan meninggalkan keluarga Song pasti ada alasan dan kesulitanmu. Alasanku sederhana. Aku mendapatkan biaya operasi. Tugas selesai. Tidak apa-apa, apapun alasanmu pergi. Aku hanya perlu mengikutimu dan menyenangkan hatimu. Kamu ingin menghindar, aku lambat mencari. Kamu ingin topik bersama, aku beli perusahaannya. Setengah tahun cukup bagiku untuk memikirkan semuanya. Aku memohon sekali lagi, pertimbangkan aku ya. Baiklah, Song Mingqian. Karena sudah bicara sejauh ini, aku setuju. Jangan buru-buru. Ada satu syarat. Di kantor dan di luar, kita tidak bisa mempublikasikan hubungan. Kenapa? Takut Song Jing tahu? Atau malu membawaku keluar? Aku tidak mau publik karena aku belum mau meninggalkan karierku. Aku tidak ingin suatu hari rekan kerja membicarakanku. Hanya bilang aku naik jabatan karena jadi gundik Direktur Song. Di kantor aku hanya ingin orang memandangku secara profesional, bukan tatapan aneh dan penuh selidik. Asal kamu mau di sisiku soal status, aku bisa menunggu. Dia benar-benar nurut padaku. Benar-benar seperti dalam mimpi pria dengan kesadaran layanan tinggi itu sama persis. Di atas adalah hasil riset pasar minggu ini. Direktur Song, silakan lihat, apakah data ini perlu lebih lanjut? Lihatlah Direktur Song, saat rapat benar-benar puncak gaya abstinen, aku lihat tatapan matanya selain kerja, tidak ada yang lain. Oh ya, mungkin.
Aku kangen kamu. Song Mingqian, kau gila. Ini sedang rapat. Pria ini kok begini sih secara pribadi? Direktur Song, tolong perhatikan situasi. Sekarang sedang rapat. Tidak suka. Siapa sih yang tidak suka? Ini benar-benar di titik favoritku menari-nari dengan liar. Ji Yunyin, kamu di rumah, kan? Buka pintu. Siapa? Yinyin. Syukurlah, akhirnya aku nemuin kamu. Aku tahu kamu bersembunyi di tempat seperti ini. Song Jing, kenapa kamu ada di sini? Yinyin, jangan marah, aku tahu kamu masih marah sama aku. Setahun ini aku hampir gila, aku tanya sana-sini cari kabarmu, cek semua media sosial, akhirnya, dari teman SMP-mu susah payah, baru dapat alamatmu sekarang. Jadi, Tuan Besar Song repot-repot cari aku, ada perlu apa? Aku mau balikan sama kamu, aku serius, uang itu gak aku ambil, aku cuma mau kamu. Yingin. Apa itu makanan delivery sudah sampai? Kenapa lama banget? Kak, kenapa kamu di sini? Ini pertanyaan yang bagus banget. Kenapa Song Mingqian ada di sini? Apa harus aku bilang kakakmu nginep di sini tadi malam, dan mendemonstrasikan apa itu berlutut dengan setelan jas? Kak, ini sebenarnya ada apa? Kamu orang sepertimu kenapa ada di rumah Yinyin, dan pakaian begini? Dirut Song datang untuk nagih dokumen. Apa? Nagih dokumen? Tuan Muda Song. Sepertinya kamu belum tahu Dirut Song sekarang adalah atasan langsungku. Ada satu laporan-laporan darurat inspeksi triwulan seluruh grup yang aku pegang. Dirut Song punya standar tinggi untuk efisiensi kerja bawahan, jadi dia datang khusus untuk nagih dokumen. Ngerti? Hal gitu telepon aja kan bisa? Kalau gak bisa. Song Mingqian, mana sekretarismu? Bahkan sekretaris Chen bisa ambil juga, kenapa kamu yang datang sendiri? Sekretaris Chen cuti. Itu pun gak seharusnya. Tuan Muda Song, gaya kerja. Dirut Song selalu tegas dan cepat. Kamu harusnya lebih tahu dari aku. Dokumennya belum selesai dirapikan. Kalau kamu terus menghalangi di pintu, mengganggu progres kerja, apa kamu mau tanggung jawab? Dirut Song, data darurat yang Bapak minta semuanya ada di sini. Karena sudah dapat Bapak sibuk sekali biar tidak menyita waktu berharga Bapak. Selamat jalan, tidak perlu diantar. Oh iya, sekalian bawa adik Bapak. Sekalian? Ji Yunyin, kamu pakai nada bicara apa itu? Kedengaran aku seperti ikut dibawa turun sampah yang dibuang. Yinyin, jangan gitu dong, aku tahu dulu pakai kamu, buat bikin cemburu Yanyan itu salahku, aku bajingan, aku brengsek. Setahun ini aku benar-benar introspeksi. Aku putusin semua teman-teman nakal itu putus bersih sama mantan kasih. Aku satu kesempatan lagi dong. Biarkan aku pacaran serius denganmu, aku janji kali ini pasti gak bakal bikin kamu kecewa. Aku rela ngasih nyawaku pun. Gak bisa. Kenapa? Aku sudah merendah sampai segini. Sebenarnya kamu mau aku apa lagi? Karena dari awal, Aku gak pernah suka sama kamu. Bahkan 1 detik pun. Gak ada. Coba lihat Tuan Muda Song, keluarga Song datang lagi. Bukan cuma datang. Dengar dia pakai, koneksi langsung masuk jadi pegawai di perusahaan kita, di kantor sebelah departemen desain. baru saja antri beli. Minum selagi hangat. Ini titipan dari antrian di timur kota. Siomay kepiting. Masih hangat.
Kalau kamu merasa bahu pegal, aku bisa pijat sekarang. Lihat nggak, Tuan Muda Song benar-benar turun gunung. Salam pagi dan sore, teh sore selalu berganti. Perhatiannya itu, di kantor cabang kita, kapan pernah lihat yang beginian? Astaga, Song Jing sampai-sampai ke kantor. Manis banget. Ji Yunyin, jangan bilang kamu mau terima. Song Jing, kamu kesini. Song Jing, saya tegaskan sekali lagi, saya cuma mau kerja dengan tenang. Tolong hentikan sandiwara tuan muda Anda. Jangan ganggu hidup saya lagi. Kalau begitu aku akan lebih pelan. Boleh aku agak menahan diri? Ini bukan soal menahan diri atau tidak. Kamu tipe orang seperti ini muncul di sini, sudah salah sejak awal. Bisa nggak kamu balik ke kota A? Jalani hidupmu sebagai anak orang kaya. Jangan hancurkan masa depanku di sini. Aku nggak akan pergi. Meskipun sekarang kamu belum suka sama aku juga nggak mau pergi. Aura dan langkah yang familiar itu, siapa lagi kalau bukan Song Mingqian? Presdir Song ternyata, di perusahaan sendiri malah belajar menguping. Sebenarnya selama setahun kamu menghilang, aku banyak merenung. Dan juga lama menyalahkan diri. Dulu aku salah. Aku nggak seharusnya memanfaatkanmu, nggak seharusnya berlaku seburuk itu padamu. Aku sekarang cuma ingin menebus kesalahan. Mengembalikan semua kebaikan yang aku hutang. Aku nggak butuh tebusanmu. Song Jing, dengar baik-baik. Setiap tindakanmu sekarang, betul-betul tepat di titik lemahku. Gila-gilaan. Semakin banyak yang kamu lakukan, hanya membuatku semakin benci. Song Mingqian, kamu. Lepaskan, Song Mingqian. Pintu ini nggak dikunci. Rekan kerja bisa masuk kapan saja. Selama jam kerja, kamu jaga sopan santun. Yingyin, aku senang sekali. Rasanya, otot dada memang bagus dilatih. Lebih padat daripada di mimpi. Sudah diraba? Mendengar kamu bilang benci dia, di sini, jantungku berdetak cepat. Detak jantung? Kalau begitu Pak Dir harus jaga kesehatan. Maaf. Ji Yunyin, kamu pernah ciuman sama Song Jing? Ayo dong, 1. Hehehe. Kata kamu, orang seperti Pak Dirsong, kenapa mau ke bagian kita, makan kecil seperti ini? Jelaslah. Pasti dia khawatir sama yang di rumahnya yang suka bikin masalah, si kecil yang bandel itu mabuk lagi, biar tidak timbul skandal lagi. Makan doang membosankan? Ayo. Kita main yang seru, jujur atau tantang. Roda berhenti, yang ditunjuk harus pilih. Dare, terserah kalian mau apa. Tuan Song, berani. Kalau begitu kita tunjuk orang, suruh si Ji dari Departemen Desain, minum angguk sama Tuan Song. Setuju semua, minum angguk? Minum angguk. Dare. Ji Yunyin, keluar sebentar. Pak Song, acara makannya belum selesai. Ada apa? Klien baru saja kirim email, perlu segera bandingkan detail desain. Sekarang. Mereka menyuruhmu minum angguk dengannya. Dan kamu hanya duduk manis di sana? Pak Song, itu hanya permainan. Semua pada bersorak saja. Aku tidak tahan lagi. Melihat dia berputar di sekitarmu, melihat mereka menjodoh-jodohkan kalian. Kita umumkan saja. Aku ingin keluar sekarang. Beritahu semua orang, kamu milikku. Sayang, beri aku waktu lagi. Sampai aku selesaikan proyek besar ini. Oke. Berapa lama lagi? Mingqian, aku punya rencana karir sendiri. Setelah proyek ini selesai, sesuai penilaian perusahaan, aku mungkin naik jabatan dengan kemampuanku. Ibuku dulu dengan sakitnya, bekerja siang malam, membiayai sekolahku. Bukan untuk setelah lulus aku, jadi vas bunga di samping presdir, di sampingnya. Bikin orang gunjing di belakang. Kamu selalu bisa kendalikan aku. Jangan. Malu apa? Mana keberanianmu di mimpi? Lihat cermin. Song Mingqian,
Jangan macam-macam. Banyak orang di luar. Ketua, kakakku, lagi bahas detail sama Yunyin. Kenapa lama banget? Ini udah hampir 10 menit. Pak Song kerja sangat teliti, mungkin nemu masalah besar. 2. Aku lihat. Jangan-jangan klien bikin ulah lagi, sengaja repotin pacarku. Pak Song, data gaya tadi sudah dibandingkan. Lengkungan yang diminta klien ini secara teknik memang berisiko runtuh. Saya saran tetap pakai rencana awal. Catat. Besok laporkan ke bagian hukum. Kak, lihat, kamu kerja keras juga pas acara makan, makanan Yunyin udah hampir dingin, ketua barusan bilang, mau tebus minum angguk itu. Kalian keluar dulu makan sedikit, buat ganjal perut. Ayo. Ayo Pak Song. Semangat kerja, Bapak bikin kami kagum. Ayo, saya hormat Bapak. Yinyin, sudah larut. Aku khawatir, aku antar, aku janji nggak macam-macam, cuma antar sampai lobi. Song Jing, ini ketiga kalinya aku bilang dan yang terakhir. Aku nggak mungkin balikan sama kamu. Dulu nggak apalagi sekarang. Kenapa? Apa setahun ini kamu masih marah? Hukum aku sesukamu, jangan jauhi aku, ya? Song Jing, jangan ngerasa diri kamu heroik. Aku punya pacar. Siapa? Siapa dia? Sejak kapan? Aku bisa ketemu dia? Siapa dia? Nggak ada hubungannya sama kamu. Pak Song, Ada mantan bawahan yang dulu ikut saya di kantor. Dia sakit, saya jenguk. Kamu, kenapa di sini? Ibuku dirawat di sini. tante sakit? Parah. Kenapa nggak pernah bilang? Pak, kamu temannya, ya? Yunyin, anak ini nasibnya sial, ibunya udah sakit bertahun-tahun, dia yang nanggung siang malam, bakti banget, jarang ada. Iya, benar, cewek ini, tangguh banget, katanya dia lulusan universitas terkenal dulu, sambil kuliah kerja, serabutan, sampai bisa kumpulin biaya operasi. Sekarang kerja juga nggak tenang tiap hari, jaga di sini, dan rela bayar perawat gaji di kota kecil. Kayak gini bayar perawat aja habis, coba lihat sweater yang dipakai cewek ini, kerahnya udah berbulu, mungkin udah 5-6 tahun. Lebih dari itu, dia sering puasa biar hemat. Beberapa waktu lalu, katanya kantor kasih makan siang. Aku lihat sendiri dia selalu sisain lauk buat ibunya, dia cuma makan nasi putih sama acar. Jadi itu alasan kamu butuh uang. Iya. Song Mingqian sekarang paham. Aku cinta uang, karena uang bisa selamatkan ibu. Dulu pura-pura matre di depan adikmu juga demi biaya operasi. Ayahmu? Sejak kenal kamu nggak pernah dengar kamu cerita. Nggak ada, aku cuma punya ibu. Beliau rawat aku meski sakit susah banget. Jadi makan siang kantor kamu cuma makan nasi, biar lauknya bisa dibawa pulang buat beliau. Omong-omong, ini juga makasih sama kamu. Kalau nggak Pak Song yang royal pesen wagyu mahal dan matsutake, ibu juga nggak bisa nikmatinya. Pantasan kamu kurus sampai menyedihkan Ji Yunyin. Aku menganggap diriku teliti, kenapa tidak pernah sadar. Tidak apa-apa, Song Mingqian. Masa tersulit saat paling butuh meminjam uang kemana-mana sudah berlalu. Sekarang bisa punya pekerjaan tetap, aku sudah sangat bersyukur. Ya, ahli paling top di dalam negeri. Segera atur tempat tidur. Aku tanya-tanya. Penyakit kronis seperti ibu, kondisi medis rumah sakit kabupaten memang terbatas. Sebaiknya segera pindah ke rumah sakit besar di kota A. Di sana ada peralatan dan ahli terbaik bisa menjamin perawatan paling efektif. Aku tahu, aku juga sudah berpikir. Tapi pergi ke kota A, biaya ahli, biaya tempat tidur,
biaya perawatan lanjutan itu butuh banyak uang sedangkan aku tepatnya tidak punya. Soal pindah rumah sakit, tidak bisa ditunda sedetik pun biaya pindah. Biaya ahli langsung aku transfer ke rekening di kota A, aku yang transfer. Pak Song, ini bukan biaya kecil. Operasi plus perawatan lanjutan itu harga selangit. Aku tidak mau berhutang tanpa alasan. Dulu di keluarga Song aku ambil uang Song Jing. Aku merasa tenang karena itu aku dengan harga jelas menjadi tameng yang kudapatkan. Tapi uang Pak Song ini, pakai apa aku bayar? Ji Yunyin, kata-kataku selanjutnya mungkin sangat tiba-tiba bahkan di tempat yang penuh bau desinfektan dan banyak pasien ini, mengatakannya sangat tidak pada tempatnya. Maukah kau menikah denganku? Kau gila Song Mingqian. Hanya demi membantu ibuku berobat kau mau mempertaruhkan pernikahanmu sendiri. Orang dengan status sepertimu keluarga terhormat macam apa yang tidak ada? Tentu tidak. Aku punya kepentingan pribadi. Kepentingan pribadiku padamu lebih kuat dari yang kau bayangkan. Kepentingan pribadi apa? Hanya untuk membantuku pantas kau melakukan sampai langkah ini. Aku suka kamu suka, sampai setiap saat ingin menyembunyikanmu tidak membiarkan siapapun mengintip. Akhir-akhir ini, aku sering berfantasi, jika bisa menikahimu, apakah aku bisa di atas buku nikah merah itu mengukir namamu? Apakah bisa membuat Song Jing benar-benar putus asa, membuatnya pergi selamanya dari pandanganmu? Sejujurnya aku tidak tahan setiap tatapannya padamu. Meski sedetik pun, tidak. Meskipun dia adik kandungku, aku juga ingin merobeknya. Song Mingqian, ini masalah seumur hidup tidak boleh gegabah. Kau harus beri aku waktu biar aku pikirkan baik-baik. Baik, aku tunggu jawabanmu. Berapa lama pun kutunggu. Nona Ji, akhirnya Anda kembali. Ini adalah tim profesional yang pagi ini dikirim khusus oleh Tuan Song. Nona Ji, Tuan Song berpesan. Mulai hari ini semua detail perawatan ibu kami yang urus Anda cukup banyak istirahat mengurangi beban Anda itu tugas kami. Pak Song hari ini sangat senggang khusus menungguku di sini. Ayo antar kamu pulang. Song Mingqian, sebenarnya kenapa kamu suka sama aku? Ini pertanyaan pertama. Hanya karena kita sudah bermimpi yang sama hampir setengah tahun. Kamu begitu keras, kepala ingin menikah denganku. Alasan seperti ini di dunia orang dewasa, sangat tidak masuk akal. Mungkin karena sebelum memimpikanmu, aku selalu mengira akan mati sendirian. Mana mungkin kamu adalah pemimpin keluarga Song, bernilai ratusan miliar. Asal kamu mau, calon kencanmu, bisa berbaris dari sini sampai kutub utara. Kamu akan mati sendirian. Kamu punya masalahmu, aku juga punya masalahku. Aku anak tertua keluarga Song. Sejak aku ingat, satu-satunya tujuan hidupku adalah menjadi siswa terbaik. Lalu, percaya atau tidak? Selama 30 tahun ini, aku selalu hidup untuk harapan orang lain. Aku harus sempurna, harus rasional, harus menjadi tulang punggung keluarga. Aku tidak pernah, bahkan sehari pun menjadi diriku sendiri. Sebenarnya aku selalu iri pada Song Jing. Dia bisa hidup bebas, bisa membuat masalah, bisa dengan leluasa mengungkapkan emosinya, sedangkan aku, bahkan mabuk pun adalah kemewahan. Iri pada Song Jing. Dia yang selain membuat masalah hobi balapan, sifatnya yang urakan, apa yang patut diirikan? Iri, dia bisa hidup seperti manusia Yingyin. Sejak aku lahir, aku tidak pernah hidup untuk diriku sendiri. Sehari pun aku tidak pernah berfoya-foya semalaman, tidak pernah mabuk. Bahkan acara sosial yang tak bisa dihindari. Aku harus sebelum semua orang tumbang, mempertahankan akal sehat terakhir, pergi dengan sopan, lebih absurdnya lagi, sebelum memimpikanmu. Seumur hidupku, bahkan tidak pernah pacaran dengan serius. Kamu tahu, sebelum memimpikanmu, aku sebenarnya menderita kecemasan parah. Gangguan kecemasan. Bagaimana bisa kamu? Penyakit ini tidak ada di rumah yang tahu. Aku tidak membiarkan diriku lemah, apalagi membuat mereka khawatir. Waktu itu, aku tidak bisa tidur semalaman. Dalam gelap penuh rasa sesak, hanya bisa mengandalkan obat tidur dosis tinggi. Bertahan, hidup. Sampai setengah tahun lalu aku memimpikanmu, kamu muncul dalam mimpiku.
Hidup begitu hidup, begitu menarik, kamu dalam mimpi, mengeluh padaku tentang hal-hal sepele di sekolah, mengeluh makanan kantin tidak enak. Mendengar celotehan itu, aku tiba-tiba menyadari, kecemasanku berkurang, aku bisa tidur tanpa obat kemudian, aku bahkan mulai sangat menantikan kedatangan mimpi malam. Kemudian semakin suka, kamu dalam mimpi, dibandingkan sosialita manapun yang pernah kulihat, lebih hidup. Lagi pula, aku adalah pria dewasa dengan orientasi normal, dalam mimpi menghadapi dirimu yang seperti itu. Jika tidak bereaksi, maka aku akan sangat mengecewakan gen keluarga Song. Kedengarannya seperti aku yang mengambil keuntungan darimu. Singkatnya, Yingin berkat kemunculanmu membuatku terhadap masa depan yang selain kerja hanya obat tidur itu. Kembali memiliki sedikit rasa yang disebut harapan. Karena Tuan Song mengatakan aku seperti penyelamat, lalu bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Terserah padamu. Ji Yunyin, aku tahu kau di dalam. Buka pintu, bukakan aku pintu. Ji Yunyin, ini pacar yang kau maksud? Ini alasanmu menolakku? Kenapa? Mau lihat sampai kapan? Song Mingqian, kau gila? Dia wanita yang kubawa pulang kalian? Kapan kalian mulai? Dekatnya 3 bulan lalu, jauhnya sebelum kamu. Tidak mungkin. Kalian bahkan belum pernah bertemu. Dia sudah diam-diam menyukaiku sejak tahun pertama kuliah. Bagaimana mungkin kalian sudah kenal lama? Secara ketat Xiao Jing. Kaulah yang datang belakangan. Ji Yunyin, Song Mingqian. Jadi kalian berdua selama ini mempermainkanku? Kalian mempermainkanku? Bukan begitu. Jika kau memaksa minta penjelasan, aku bisa memberi perumpamaan. Aku dan kakakmu bisa dibilang teman online yang sudah lama kenal. Baik, teman online, pacaran online, ya. Jadi setahun ini aku susah payah mencarinya. Aku seperti orang bodoh membawanya pulang. Sebenarnya, semua hanya menjembatani kalian. Berkat diriku kalian bisa bertemu di dunia nyata, benar? Kurang lebih. Persetan dengan kurang lebih, kenapa tidak memberitahuku? Ji Yunyin. Saat kau menghilang, kakakku ada di sampingku melihatku menjadi gila. Kalian berdua melihatku seperti anjing yang berlari ke sana kemari. Apa kalian merasa sangat puas? Kenapa tidak memberitahuku? Sudah kukatakan. Song Jing, aku sudah jelas memberitahumu sejak awal aku punya pacar. Kau sendiri tidak pernah menganggap serius perkataanku. Tapi kau tidak bilang itu, Song Mingqian, si brengsek. Urusanku dengan dia tidak perlu kulaporkan padamu. Adapun urusan antara aku dan kau, Song Jing. Hari ini kita selesaikan sendiri, Song Jing. Dari kita bertemu lagi sampai sekarang, aku sudah menolakmu 3 kali. Kupikir apa yang kukatakan sudah cukup jelas. Aku tidak suka padamu, bahkan sangat membencimu. Hanya berdasarkan hubungan kita sekarang, kenapa aku harus memberitahumu siapa pacarku? Apa dasarmu merasa kau berhak campur dalam kehidupan pribadiku? Kau bilang aku menyembunyikan darimu. Lalu kau, setahun lalu, kau memanfaatkanku dengan cinta pertamamu itu saat Yanyan sedang merajuk. Apa kau pernah memberitahuku kebenaran? Song Jing, kamu pikir aku sembunyi darimu dan kamu merasa dirugikan? Kalau begitu, mari kita ungkit masa lalu. Waktu itu reuni SMA pas tanggal 2 Imlek. Kamu tahu itu adalah tempatmu. Tahu bahwa Yanyan dan teman-temannya akan terus menyudutkanku. Hanya untuk melihat dia cemburu padamu. Kamu bahkan tidak memberiku peringatan sama sekali. Waktu itu, apa kamu pernah berpikir untuk memberitahuku kebenaran? Dan di toilet, mantan pacarmu membawa orang-orang merobek gaunku. Gaun tipis itu sampai hancur berkeping-keping. Sebagai pacar, kamu masuk dan bilang apa padaku? Kamu ingat? Aku ingatkan kamu. Waktu itu di depan semua orang, untuk mempertahankan harga dirimu yang konyol itu, kamu menyuruhku minta maaf pada wanita yang menindasku itu. Jadi, Song Jing, simpan saja ekspresi wajah korban yang dikhianati itu. Kamu sekarang sama sekali tidak berhak memintaku,
apalagi berhak untuk melaporkan kehidupan pribadiku padamu. Karena dalam hubungan konyol kita dulu, kamu tidak pernah menganggapku sebagai orang yang setara. Jangan seperti anjing tersesat di sini. Kalau kamu merasa tidak puas, gunakan cara yang paling kamu kuasai, bertanding. Balapan liar, Song Mingqian, kamu gila? Seluruh kota A siapa yang tidak tahu kamu itu robot yang taat aturan? Kamu tidak pernah balapan liar? Coba saja. Song Mingqian, kalau nanti aku menang, kamu harus segera mundur, serahkan Yin Yin padaku, dengar? Song Mingqian, kamu gila. Di depan jurang, kamu tidak mau hidup lagi? Masih tidak mengurangi kecepatan? Kurangi kecepatan? Aku kalah. Aku kalah total. Song Mingqian, kamu benar-benar gila, kamu bahkan tidak peduli nyawa. Xiao Jing, pertanyaan yang kamu tanyakan padaku sebelum berangkat, sekarang aku bisa menjawabnya. Di dunia ini, uang dan status, bahkan saham grup Song, kalau kamu menginginkannya, sebagai kakak, aku bisa memberikannya padamu, kecuali Ji Yunyin, tidak bisa. Kenapa? Kamu tahu aku dulu juga. Karena dia bukan barang untuk dipermainkan. Dia adalah nyawaku. Nona Ji, kepala perawat bilang tante pulih dengan sangat baik. Tim ahli dari kota A memang berbeda. Ya, berkat perawatan dan pengobatan yang lebih baik. Jangan takut, ada aku di sini. Paman, Bibi. Lama tidak bertemu. Paman, Bibi. Kalian sepertinya tidak terkejut sama sekali. Kami datang bersama. Anak bodoh, kami sudah menduganya dari dulu. Jangan terlalu tegang, Yinyin. Sebenarnya aku dan pamanmu sudah lama menduga tentang kalian berdua. Paman, Bibi, kalian sudah tahu dari dulu. Waktu itu Xiao Jing membawamu pulang. Meskipun ramai, tapi matanya sama sekali tidak terlihat seperti orang pacaran, malah seperti mencari aktor bayaran, tidak fokus. Sebaliknya, Mingqian, meskipun anak ini biasanya pendiam, tapi beberapa hari itu dia aneh di rumah, sangat pendiam. Saat itu aku berpikir, yang bisa membuat Mingqian si es pusing sekaligus khawatir mungkin hanya kamu seorang. Maaf, Paman, Bibi. Waktu itu situasinya rumit, sudah merepotkan kalian. Ini bagaimana bisa menyalahkanmu? Itu karena Xiao Jing anak itu terlalu keterlaluan. Tapi tidak apa-apa. Setelah kejadian ini belajar dari pengalaman. Selama dia keluar negeri beberapa tahun ini, seharusnya sudah belajar dewasa. Bibi harus berterima kasih padamu. Terima kasih. Yang telah menyelamatkan Mingqian. Ji Yunyin. Kamu berani muncul di kota A? Kenapa? 2 tahun lalu diusir dari keluarga Song, belum kapok. Direktur Song saat itu tidak mencarimu masalah. Beruntung kamu selamat. Dengan statusnya seperti itu paling benci tipe kamu yang perempuan matre yang tidak segan-segan melakukan apa saja. Sayang, dia tadi bilang apa padamu? Dia bilang kamu paling benci perempuan seperti aku. Juga bilang kamu pasti akan mencariku masalah. Song Mingqian, apa ini benar? Suami, mendengar ini, aku sedih sekali. Bukankah itu cuma akting perempuan licik? Seperti siapa saja bisa melakukannya. Dulu selama setahun di sisi Song Jing aku tidak sia-sia. Mana mungkin? Sayang, seumur hidup, yang paling aku suka adalah kamu.
Selain kamu, aku tidak bisa melihat siapapun. Song, Direktur Song, kalian. Sudahlah, Presiden Song. Penonton sudah pergi jauh. Akting selesai. Tidak cukup. Yingin, kamu tadi panggil aku apa? Panggil sekali lagi, boleh? Sayang. Aku di sini. Kemudian kami berpegangan tangan seperti ini melewati musim demi musim. Betapa panjangnya waktu. Untungnya sisa hidup. Beruntung bisa bertemu denganmu.